Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah pertanggihan kita malam hari ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Marilah kita simak dan renungkan firman Tuhan saudara-saudari. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, kitab Wahyu yang dituliskan oleh Yohanes dari pengasingannya di Pulau Patmos menjadi sebuah kekuatan dan motivasi bagi orang-orang Kristen yang tertindas, dianiaya, bahkan dibunuh oleh karena imannya kepada Yesus Kristus pada masa itu. Wahyu ditulis dengan simbol-simbol yang tentunya dapat dipahami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu, namun sulit dimengerti oleh orang-orang lain di luar Kristen. Simbol-simbol itu mengandung makna yang sangat dalam untuk memberikan pesan penguatan, yaitu penguatan spiritual kepada orang-orang Kristen yang mengalami situasi sulit. Penguatan ini menjelaskan tentang Allah yang mereka imani itu, yang mereka sembah, yaitu Allah yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya, dan yang menyelamatkan mereka melalui darah Yesus Kristus yang mereka imani dan pertahankan itu. Melalui pesan inilah orang-orang Kristen tidak jatuh kepada ketakutan yang membuat mereka akhirnya tunduk kepada Kaisar Domitianus yang pada waktu itu menempatkan diri sebagai seorang dewa yang harus disembah. Waktu itu disebut dengan emperor worship. Pemaksaan untuk tunduk kepada aturan kaisar dan harus menyembahnya, inilah yang membuat orang-orang Kristen menderita. Mereka tidak mau menyembah kaisar karena mereka sudah menerima iman kekristenan yang mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan Allah yang harus disembah, yaitu Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya yang disembah di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudari, siapakah Allah itu? Itulah yang dinyatakan Yohanes melalui wahyu atau penglihatannya. Dan sebagian dari penjelasan itulah nats khotbah kita malam hari ini. Allah yang mereka kenal di dalam diri Yesus Kristus, dialah Allah yang berkuasa atas seluruh penjuru mata angin. Dalam ayat 1 dituliskan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. 4 penjuru bumi menunjuk kepada 4 inti mata angin yang dikenal pada waktu itu.
timur, barat, utara, dan selatan. Di seluruh penjuru bumi Tuhan berkuasa, bahkan Ia berkuasa menghentikan apapun. Tuhan memerintahkan malaikatnya di sana dan menahan angin. Ini adalah sebuah pernyataan kemahakuasaan Allah yang menekankan bahwa dunia dan hidup yang ada di dalamnya, bahkan hidup manusia, bukan tergantung kepada kuasa di luar Allah. Tidak tergantung kepada kuasa kaisar atau siapapun yang menyebut dirinya sebagai penguasa. Hidup kita tergantung kepada Tuhan Allah saja. Pemazmur dalam Mazmur 148 ayat 5 juga sudah mengatakannya, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia yang menciptakannya, Dia juga yang berkuasa atasnya. Melalui pemahaman ini kita diajak supaya memiliki konsistensi iman untuk tetap setia kepada Tuhan Allah kita. Hal apapun yang kita alami, kesulitan apapun yang kita hadapi, mari tetap konsisten beriman kepadanya di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin kita mengalami berbagai pergumulan kehidupan, tetapi ingatlah, semuanya itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sebagaimana dituliskan Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak ada yang berkuasa memisahkan kita dari kasih Allah, karena Dialah pemilik hidup kita. Kedua, di dalam ayat 2 dituliskan, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Catatan penting dari ayat 2 ini adalah malaikat yang membawa materai, yang berseru kepada keempat malaikat, supaya janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon, sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Seperti yang dituliskan di dalam ayat 3. Materai itu adalah tanda hak kepemilikan Allah. Dialah yang menjadi pemiliknya. Tidak akan ada satu hal pun boleh terjadi atas apa yang sudah dimateraikan itu. Sebagaimana tadi kita sudah dengarkan bahwa sebelum hamba-hamba Allah, yaitu orang-orang percaya, diberi tanda materai, maka bumi tidak akan dirusakkan. Inilah bukti perlindungan dari Tuhan kita. Maka keempat malaikat itu tidak akan berkuasa merusakkan bumi, menghancurkan seluruh isi bumi, seluruh ciptaan, baik air, pohon-pohon, tanah dan ciptaan lainnya, sebelum Allah mengizinkannya. Maka ini sekaligus juga menegaskan bahwa pengrusakan atas semuanya, atas tanah, air, udara, hutan, dan semua makhluk hidup adalah pelanggaran kepada kuasa Allah. Siapapun dia, apakah kaisar atau penguasa yang berusaha mengganggu seluruh keutuhan ciptaan, termasuk juga atas intimidasi terhadap orang-orang percaya, penyiksaan dan penganiayaan kepada siapapun, itu adalah tindakan melawan ketentuan Allah, karena semuanya adalah milik Allah. Maka karena semuanya yang diciptakan Allah sudah dimateraikan dan berada di bawah kepemilikannya, tidak ada kuasa apapun yang berhak atas seluruh ciptaan yang sudah dimateraikannya itu.
kita sebagai bagian dari ciptaan yang sudah dimateraikan, tentunya ada di bawah kuasa Allah. Materai itu harus kita yakini sebagai jaminan hidup bagi kita. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa kuasa apapun tidak akan berhak atas hidup mati kita selain dari kuasa Allah, maka kekhawatiran kita atas situasi yang kita alami juga tidak akan menjamin hidup kita sekarang. Kalau kita khawatir, kita ketakutan, dan akhirnya kurang meyakini Allah, itu pun tidak menjamin hidup kita. Untuk itulah kita diajak supaya tetap memiliki keyakinan akan jaminan Allah itu. Jangan karena kesulitan yang kita alami saat ini, termasuk masa new normal yang sudah dimulai, membuat kita berada di bawah bayang-bayang COVID-19. Akhirnya kita selalu dalam kekhawatiran. Menurut ilmu medis bahwa kekhawatiran adalah penyumbang terbesar bagi melemahnya imunitas tubuh kita. Itu artinya kekhawatiran kita juga telah merusak materai atau jaminan Allah bagi kita, bagi hidup kita secara iman. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, berserahlah kepada kuasa Allah dan percaya kepadanya serta taat kepada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu adalah cara terbaik merespon keadaan ini. Sebab itulah bukti bahwa kita percaya Tuhan menjamin hidup kita, hidup dunia dan seluruh ciptaannya. Supaya kita dapat tetap menikmati irama hidup yang sedang berlangsung di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah kita diajak untuk semakin waspada, semakin bijaksana menjalaninya. Percayakan kepada Tuhan dan lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Sehingga kita akan menikmati kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, Allah yang sudah memateraikan kehidupan kami, sehingga jaminan hidup kami hanya ada kepada pemiliknya, yaitu Allah di dalam nama Yesus Kristus, yang kami sembah dan yang kami muliakan. Terima kasih Bapa di sorga buat sapaan firman-Mu, bahwa jaminan itu ada sampai sekarang. Sebelum Tuhan mengizinkannya, tidak ada satu hal pun yang dapat mengambil kehidupan kami. Dan dengan itu juga kami dapat mengerti dan memahami bahwa seluruh bumi dan seluruh ciptaan-Mu ini adalah milik-Mu semata. Tidak ada hak bagi kami untuk merusaknya, mengeksploitasinya secara tidak wajar. Kami justru harus menjaga dan memeliharanya, supaya ciptaan-Mu tetap terjamin kehidupannya, dan di dalamnya ada damai sejahtera, ada keadilan, ada kenyamanan dan ketenteraman. Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat-Mu, secara khususnya jemaat HKBP Seresot Sanggau Kapuas, di dalam menjalani kehidupan masa new normal saat ini. Supaya di dalam perlindungan Tuhan dan di dalam ketaatan kami kepada himbauan pemerintah, kami dapat tetap menikmati kehidupan yang wajar, kehidupan yang aman oleh karena perlindungan Tuhan. Engkau memberkati setiap apa yang diprogramkan di tengah keluarga dan juga di dalam gereja. Terima kasih Bapa di sorga, ampunkanlah dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.